Ya, sangat penting tentunya dengan materi quality of service ini, artinya aspek NJN seperti apa kalau dilihat quality of service-nya tentunya. Nah, dalam hal ini mungkin akan saya sampaikan juga contoh-contoh yang memang mungkin ada perhitungan soal dan seterusnya ya, mungkin kalkulasi masalah delay dan seterusnya, karena itu adalah penting bagian daripada engineering kita tentunya ya. Jadi dalam pertemuan berikutnya juga akan kita lihat bagaimana aspek ekonominya ya, kemudian juga aspek regulasinya. Jadi ada 3 aspek di sini yang penting masalah di jaringan IP ini adalah yang pertama aspek teknis, yaitu QoS-nya, kemudian aspek ekonomis, bagaimana sisi bisnisnya ya, kemudian aspek regulasi. Nah, aspek-aspek itu saya pikir penting ya, karena kita sebagai engineer tidak hanya teknis mata, tapi juga kita harus melihat bagaimana regulasinya, bagaimana kajian bisnisnya jika jaringan baru atau IP bis itu diterapkan, ya sama seperti halnya kita melihat IP versi 4 seperti apa yang sudah, kemudian next-nya IP versi 6 dan seterusnya. Itu perlu ditinjau secara detail mungkin ya. Kira-kira itu. Baik, kita mulai saja karena waktunya sudah tepat ya, jam 9.30. Jadi kita lihat yang pertama bahwa ada beberapa latar belakang pada yang kita sebut sebagai jaring IP biasanya adalah base effort ya. Tapi kenapa perlu dibuat sebagai butuh teknis kajian quality of service-nya? Lah ini latar belakang. Kemudian bagaimana perbandingan pengiriman informasi pada jaringan berbasis sirkuit atau TDM dan juga jaringan IP. Bagaimana sih model pengiriman informasinya gitu. Kita perlu tahu karena bagaimanapun juga ini adalah hal yang penting masalah pengiriman informasi ini ya. Jadi yang sirkuit atau DBN seperti apa, yang IP seperti apa. Kemudian tentu kita harus paham juga masalah bagaimana karakteristik jaringan IP. Yang jelas tentu adalah sangat berbeda dengan jaringan yang sirkuit atau DDM tentunya ya. Karena tadi bahwa jaringan IP biasanya punya sifat yang dikatakan sebagai base effort, artinya tanpa QoS sebenarnya di situ. Sehingga berikutnya adalah kita definisikan seperti apa yang namanya QoS ya. Dan mengapa perlu QoS dan parameter apa yang terkait dengan jaringan IP itu yang kita lihat sebagai sebuah QoS tentunya. Apa saja di sini parameternya. Kemudian bagaimana jenis daripada QoS-nya sendiri. Apakah yang dikatakan sebagai soft QoS, apakah yang dikatakan sebagai hard QoS, dan seterusnya. Jadi kalau sudah masuk ke sini tentunya cukup menarik tentunya ya, bagaimana kita memahami quality of service di sisi network jaringan IP. Oke, kita lanjut. Bagaimana tentang latar belakang bahwa QoS ini adalah penting tentunya dibutuhkan. Jadi kita lihat, jadi bertahun-tahun jaringan IP ini umumnya dimanfaatkan untuk aplikasi yang tidak sensitif seperti email dan file transfer ya. Ini sebenarnya kriterianya masuk ke base effort ya. Jadi kalau kita lihat email ini kalau nggak salah tahun berapa sudah ada ya. Sudah mulai ada tahun 93 mungkin ya, 94 sudah ada ya. Kirim email dulu komputernya komputer besar ya, IBM biasanya. Jadi itu juga udah masuk ke IP network sebenarnya. Kemudian bahwa jaringan IP tidak dapat menyediakan jaminan sumber daya yang ada di jaringan. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa jaringan IP adalah spesifiknya sebagai base effort. Jadi yang penting disampaikan sampai ke tujuan ya dari source ke destination. Kemudian jaringan IP tidak menyediakan service diferensiasi, seluruh paket diperlakukan yang sama. Jadi base effort, kemudian semuanya tidak ada pembeda. Itu adalah ciri karakteristik daripada jaringan IP ataupun itu yang menjadi kenapa dibutuhkan QoS tentunya. Karena bagaimanapun juga customer ada yang berani beli mahal, ada yang berani murah, dan seterusnya ya. Nah, itu tentu harus dibedakan layanan-layanan tersebut tentunya.
Nah, kita lihat bagaimana kondisi traffic sekarang. Jadi saat ini banyak bermunculan aplikasi-aplikasi real time seperti VIP ya, seperti kita kemarin kita jelaskan, video conference yang kalau kita lihat ternyata itu adalah prinsipnya adalah sensitif ya, sensitif terhadap waktu di situ. Jadi nggak bisa kalau kita mencoba untuk video conference kemudian delay-nya terlalu tinggi gitu ya, nampaknya nanti tidak memuaskan hal itu. Jadi itu dikatakan sebagai sensitif. Berarti punya diferensiasi atau punya batasan, ambang batasnya ya. Jadi tentunya bahwa aplikasi baik video conference maupun juga VIP itu membutuhkan persyaratan delay, packet loss, dan juga jitter. Yang kalau bisa adalah punya ambang batas yang paling rendah ya. Sehingga dengan demikian sebagai latar belakang tersebut dibutuhkan pembedaan perlakuan paket. Jadi paket video dengan paket VIP tentu akan berbeda dengan paket email maupun juga paket file transfer. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah kira-kira latar belakangnya. Jadi perlu adanya kelas dan juga perlu adanya pembeda. Karena kalau diperlakukan sama, nanti jaringan tersebut sifatnya adalah statis ya, tidak pintar ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada mau tanyakan, silakan. Sekarang sudah berapa yang masuk? Sudah 27 ya. Ini saya komentari masalah pengumpulan tugas juga ini ya. Kita lanjut dulu. Baik, kalau gitu kita lihat bagaimana karakteristiknya. Jadi tentu seperti tadi sudah disinggung, dia menggunakan base effort ya. Kemudian tidak ada jaminan waktu. Jadi tidak terkait dengan masalah delay, tidak ada ya. Jadi kapan nyampe, yang penting nyampe. Itu adalah ciri base effort ya. Jadi dari paket dari sumber ke tujuan memang nyampe, tapi kapanpun ya tidak ada bahwa jaminan misalnya sekian menit atau sekian menit, nggak ada. Misalnya nyampe dalam waktu 2 hari dan seterusnya, yang penting nyampe gitu ya. Kemudian tidak ada diskriminasi layanan, semuanya sama ya, seragam. Jadi kata-kata tidaknya seperti itu. Kemudian adanya permasalahan jaringan congestion. Tentu dong. Kalau semuanya pada waktu yang sama, pada waktu link yang sama, dan seterusnya, seperti itu pasti terjadi yang namanya congestion. Ini yang jadi tidak dikehendaki. Akhirnya pelanggan dirugikan karena ada yang drop paketnya, ya. Ada yang hilang. Kemudian waktu respon jaringan tidak dapat diprediksi. Seperti tadi bahwa di sini bisa nyampainya sehari, bisa nyampainya 2 jam, dan seterusnya. Kita tidak bisa memprediksi. Memang nyampe sih nyampe, yang namanya base effort ya. Nyampe sih nyampe, tapi tidak sulit untuk prediksi normal ini. Kira-kira seperti itu adalah karakteristik daripada jaringan IP ya. Jadi ya makanya harus dirubah, kata-kata tidak di sini harus menjadi ya atau ada gitu ya. Jadi tidak ada jaminan, harus ada jaminan, ya kan? Tidak ada diskriminasi layanan, harus ada pembeda, ya kan? Kemudian waktu respon tidak dapat diprediksi, harus bisa diprediksi. Nah, itu kira-kira. Kemudian apa dampaknya setelah tidak diatasi, akhirnya kita bisa menyimpulkan mudah-mudahan tidak ada congestion ataupun congestion tapi dalam ambang batas ya, masih bisa diterima. Kemudian base effort-nya kita buang. Jadi kata-kata tidak ini adalah sebagai solusi daripada best effort, diimprove, diperbaiki lah ibaratnya gitu ya, sehingga sebutnya bukan best effort lagi. Itu adalah yang sudah memenuhi misalnya diferensiasi layanan, kemudian juga ada lagi yang lain, yang hard, QoS, dan seterusnya. Oke, akan kita lihat aja nanti ya. Oke, berikutnya alokasi sumber daya. Nah, ini juga sebagai masalah ataupun kalau kita lihat di jaringan IP adalah seperti itu. Jadi bermasalah tentunya masalah alokasi ini. Jadi ya menjadi penting untuk kita lihat. Jadi akhirnya timbul alokasinya seperti tadi ya, rebutan ya, dipakai bersama, tidak ada pembeda dan seterusnya. Kemudian delay paket menjadi lama, otomatis tadi tidak prediksi kapan nyampe, memang nyampe sih nyampe, tapi masalahnya kan terjadi congestion bisa terjadi sehingga paket adalah dibuang. Nah, ini kan merugikan pelanggan tentunya ya. Nah, mungkin juga sumber dayanya habis dipakai orang lain atau dipakai paket yang lain. Nah, itu juga menjadi suatu ketidakpuasan bagi sisi pelanggan. Kemudian di samping itu bahwa tidak mendukung alokasi sumber daya secara aktif. Jadi sumber dayanya di sini sifatnya adalah pasif ya, semuanya dibagi data ataupun
silakan habis kalau sudah habis sudah gitu, tidak ada istilah mengaturnya, nggak ada dynamic ininya, tidak ada ya. Jadi semuanya seperti itu. Jadi tidak aktif, pasif saja. Yang penting sudah sediakan sumber daya, misalnya 1 giga, silakan. Dan itu bagaimana dipakainya oleh traffic apa atau paket apapun, silakan aja. Kemudian jaringan memberikan perlakuan yang sama. Ini seperti tadi, itu adalah ciri daripada ini, akibatnya rebutan tentunya kalau begini kan. Nah, seperti itu. Kemudian jaringan IP menawarkan layanan base effort yang hanya cocok bagi beberapa aplikasi tertentu seperti email, file transfer, tetapi tidak cocok untuk yang real time. Sedangkan kita sudah bicarakan bahwa jaringan IP harus mampu mendelivery suatu layanan yang real time ya. Jadi untuk mendukung iOS, jaringan harus mengalokasikan sumber daya dan perangkat yang tersedia, serta memutuskan berapa besar sumber daya tersebut dialokasikan untuk kebutuhan layanan tersebut. Jadi yang selama ini di IP network itu tidak ada yang namanya alokasi sumber daya yang secara tepat. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya harus diberikan dengan bantuan atau suntikan atau alat dengan QoS, sehingga sumber dayanya adalah masing-masing layanan itu adalah ada ya, tidak direbutkan satu sama lain, tapi sudah dialokasikan di sini ya. Misalnya untuk video conference tadi berapa sumber dayanya khusus untuk video conference. Dan VIP juga untuk VIP. Kemudian email juga untuk email. Jadi alokasinya adalah jelas, tidak main berebutan ya tentunya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Sekarang sudah masuk 32 ya. Masih banyak, 20 orang lagi belum masuk ini. Oke, kita lanjut. Kalau gitu, bahwa pengiriman informasi pada jaringan berbasis TDM atau circuit based ya. Kita masih ingat di sini bahwa misalnya kita bicara circuit based adalah voice maupun SMS ya. Jadi pelanggan A dan pelanggan B kemudian masuk ke TDM circuit di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini masing-masing ada informasi atau paket atau data yang di sini ya buat suara kita tentunya dikirim. Nah, makanya oleh time division multiplexing oleh TDM ini diatur. Jadi mana yang punya A, mana yang punya B di sini. Seperti itu nampaknya. Sehingga dengan demikian ini yang jadi masalah, ada tempat-tempat yang kosong di sini. Oke lah di sini rapat gitu ya, tapi di sisi lain masih ada yang kosong. Nah, ini rapat, oke bagus ya. Jadi ini adalah bicara A, kemudian B, kemudian A, B. Nah, ini kosong jadi masalah, ya kan? Ini juga kosong, nah ini jadi masalah dipertanyakan. Jadi ini adalah sayang kalau tidak digunakan gitu kan. Dia hanya untuk A dan B saja. Ini gambarnya salah ya. Harusnya yang A ini adalah putih ya. Ini adalah A, dan ini juga A ya. Ini adalah ini. Kurang geser ini. Oke. Nah, kita lihat bahwa transmisi sinyal suara menggunakan teknologi TDM. Jadi mengumpulkan beberapa sumber sinyal suara untuk ditransmisikan melalui suatu media transmisi. Jadi di sini katakan ada sebuah media transmisi ya. Kemudian bahwa sinyal suara digital dibagi ke dalam beberapa blok data. Kemudian blok data dari beberapa sumber ditempatkan pada slot-slot waktu interleave secara interleave ya dengan posisi yang tetap. Jadi misalnya si A dialokasikan pada blok data yang nomor berapa atau time slot berapa gitu kan. Nah, itu harus tepat itu tentunya. Jadi di sisi incoming bahwa dia masuk ke dalam time slot sekian gitu ya. Nah, itu adalah dikatakan sebagai yang sudah tetap. Kemudian pelanggan B di sini juga sama, tentunya dia punya alokasi yang tetap di situ. Setiap sumber sinyal mendapatkan alokasi bandwidth yang tetap juga di sini. Jadi misalnya si A dia pakai apa nih, misalnya pakai telepon gitu, alokasi bandwidthnya berapa, 100 kbps cukup gitu kan. Si B pakai SMS, ya alokasinya berapa misalnya, ya 50 kbps cukup. Nah, seperti itu ada alokasi di sini sifatnya adalah tetap. Kemudian jumlah sumber suara juga terbatas di sini tentunya ya, sesuai dengan kapasitas daripada time diffusion multiplexing-nya. Seperti itu. Oke. Jadi ini kita perlu tahu dulu ya bagaimana proses di TDM ya.
Seperti itu. Kemudian bagaimana kita membedakan antara tadi TDM, sekarang adalah data ya, dengan jaringan IP tentunya. Tentu adalah berbeda di sini. Nah, walaupun kita sama, bahwa tadi kitanya misalnya punya telepon tadi ya, voice saya. Pada time slot 1, 2, kemudian 6, 7, 8, 9 ya, kita suaranya nih. Kemudian tadi di sini ada data di sini. Data apa misalnya? Data yang sifatnya adalah misalnya file transfer ataupun apa ya yang kaitannya, atau suatu stripping data high speed ya misalnya, boleh aja masuk ke satu satuan di sini. Bukan lagi TDM di sini, namanya statistical multiplexer. Nah, di sini jelas bahwa alokasinya sudah bagus di sini, ya kan? Nah, di sini, cuman tergantung daripada ini data lebih lebar tentunya ya. Kalau kita lihat di sini lebar. Sementara kalau waktu adalah tetap slotnya. Jadi memang ada variabel di sini. Jadi alokasi slot waktu tidak tetap, tergantung pada kedatangan paketnya. Yang penting di sini ada dikatakan sebagai first in, first service ya. Siapa yang datang duluan akan dilayani di situ. Jadi sinyal informasi digital dibagi ke dalam paket-paket data. Kalau tadi masuk ke dalam blok ya tentunya ya, paket-paket suara. Nah, paket-paket data dari beberapa sumber ditempatkan pada slot-slot waktu sesuai dengan waktu kedatangan paket ke perangkat multiplex. Jadi ini adalah sebagai slotnya, sama ya, asumsinya punya slot itu ya. Nah, kemudian secara teoritis jumlah sumber informasi tidak terbatas. Jadi ini banyak. Mau teleponnya 100, mau PC-nya 200, mau apalagi ISDN terminalnya 100, boleh aja di sini banyak gitu kan. Tapi kita bisa ambil kesimpulan tidak ada slot yang terbuang di sini. Itulah kebaikan mekanisme daripada jaringan IP ya. Itu nampaknya. Mungkin tapi muncul lagi persoalan yang lainnya yang mungkin menjadi kendala juga ya di jaringan IP tersebut. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan keuntungannya tentunya? Termasuk juga ada masalahnya apa. Jadi kalau kita pakai multiplex tadi di jaringan IP tentu juga punya keuntungan. Bahwa pengiriman data lebih efisien, tidak ada slot waktu yang terbuang seperti tadi ya, semuanya betul terisi di tiap slot. Walaupun tiap slot tadi panjangnya berbeda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang, lebarnya tadi ya, lebar tulisannya ya. Itu merepresentasikan data ya atau paket. Nah, kemudian masalahnya di sini kalau kita tetap menggunakan statistical multiplexing, bahwa jika sumber terlalu banyak, maka problemnya adalah end-to-end delay muncul menjadi besar dan tidak konstan. Tergantung daripada tingkat utilitas jaringannya. Jadi kalau tingkat utilitas jaringannya masih 20%, mungkin end-to-end delay-nya katakan cuma 5 sekon, gitu kan. Tapi kalau naik utilitas jaringannya sampai 95%, end-to-end delay-nya menjadi besar, misalnya jadi 2 menit. Nah, ini yang tidak kita inginkan kalau tetap kita menggunakan statistical multiplexing. Jadi delay yang terlalu besar dapat menjadi banyaknya atau menimbulkan yang namanya paket yang hilang di sini di dalam perjalanan, atau paket loss-nya menjadi besar di sini. Kemudian dampak yang lainnya dengan statistical multiplexing tersebut adalah yang dikatakan sebagai jitter. Jadi delay 1, paket ke-1 adalah berapa? 2 menit gitu kan. Kemudian paket kedua sampai di penerimanya ternyata bukan 2 menit. Dia lebih cepat, katakan 1,5 menit. Kemudian paket ketiga lagi, ternyata bukan 1,5 menit, bukan 2 menit, tapi dia lebih lama sampai 4 menit. Nah, seperti itu adalah suatu perbedaan-perbedaan yang dikatakan sebagai perbedaan delay atau jitter ini. Nah, seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya. Maaf Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Siapa namanya? Nama saya Ranabi Pak. Silakan Ranabi. Ya, untuk WhatsApp dan lain dan sebagainya itu kan memakai teknologi IP-based ya Pak. Iya. Nah, tapi kenapa sering banget mengalami gangguan ya Pak dibandingkan kita nelfon memakai jaringan seluler biasa Pak? Kira-kira penyebab terbesarnya apa ya Pak? Apakah karena jumlah sumbernya atau gimana Pak? Ya, satu mungkin jumlah sumbernya terlalu banyak gitu ya.
Kemudian tadi kalau telepon kan memang circuit based ya, jadi memang delay-nya dia bagus gitu ya. Dan masuknya kriterianya betul-betul layanan real time. Sementara pakai WA itu tadi penggunanya juga terlalu banyak. Kalau WA kan sebenarnya harus ada masalah apa istilahnya seperti nanti ya, seperti yang kemarin ada dikonversi dulu gitu kan. Dari nomor telepon TDM atau PLM itu dikonversi menjadi nomor E6 ya, oleh E6, oleh server E6 menjadi nomor URI dan seterusnya prosesnya, baru balik lagi ke nomor TDM lagi. Jadi ada proses itu menjadi terlalu lama. Bisa aja bahwa tadi terlalu lama akan menyebabkan paketnya adalah drop tadi. Nah, seperti itu. Ya, itu. Terima kasih banyak, Pak. Nah, seperti kemarin ya, jadi lintas-lintas kuadran gitu dari kalau dari 1 ke 2 sama-sama IP ya, sama-sama URI nggak ada masalah. Begitu 1 ke 3 lah, udah mulai itu kan. Atau juga sama dari 3 ke 2 misalnya kan, dari 3 itu kan TDM ya, circuit. Kemudian yang keduanya kemarin kuadran yang kemarin adalah kuadran IP atau URI. Nah, dari situ mulai itu ada problem. Sepertinya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dari kuadran 3 ke 4 sama-sama sirkuit ya pantas lah kalau kita bandingkan dengan teleponnya tentu lebih bagus gitu kan. Tapi kita begitu cross kuadran atau melewati ini silang kuadran baru menjadi agak persoalan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ada cukup ya Rana. Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, siapa lagi? Ada yang mau tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Halo, Pak. Halo, Aldo. Oh iya, Pak. Kamu kok belum ngimpulin ini sih, Aldo? Kenapa, Pak? Belum ngumpulin tugas ya? Tugas 1 kamu belum ada? Oh iya, Pak, belum, Pak. Ya, gimana itu kamu itu? Iya, Pak, nanti segera, Pak. Ya, oke. Ah, gimana? Mau tanya, Pak, tadi terkait slide nomor 4. Ya, Tadi kan itu kan di TDM kan ada inputnya ya, Pak. ya. Nah, nanti kan semakin banyak input atau sumbernya, nanti kan semakin banyak jitternya atau delay-nya. Kenapa? Yang nomor 6, Ding, Pak, slide 6. Nomor 6. Nah, kenapa? Nah, itu ada batas maksimalnya nggak ya, Pak? Itu kan ada A sama B. Ya. Nah, untuk di proses di TDM itu ada batas maksimal inputannya nggak ya, Pak? Kan masing-masing kalau kita lihat di TDM itu misalnya ini ada berapa? Satu kanal. Satu kanal itu adalah 32 time slot. Tapi yang dipakai suaranya adalah hanya 30 time slot. 30 dibagi 2 itu 15 untuk incoming, 15 untuk outgoing. Demikian pula kanal yang lain juga sama, kanal yang kedua, kanal yang ketiga, dan seterusnya. Nah, misalnya A dan B ini misalnya dalam satu kanal atau juga berbeda kanal, silakan nggak apa-apa. Jadi misalnya dalam suatu TDM ini ada berapa banyak misalnya kanalnya. Untuk yang semuanya itu diperkirakan misalnya ada 30 frame ya. Jadi 30 frame kali 30 berarti ada 900. Jadi pelanggannya yang bisa masuk ke sini adalah 900. Kira-kira seperti itu. 30 kali 30. Jadi punya skala ya, punya batas tentunya. Karena ditentukan bahwa satu kanal adalah 30 pelanggan ya, sebenarnya seperti itu. Walaupun udah jelas 30 juga dibagi 2 ya, 40 15 gitu. Incoming 15, outgoing 15. Ya, Aldo. Oke, Pak, baik, Pak. Terima kasih. Oke, masih 40, masih 39 aja, belum nambah lagi ya. Nah, berikutnya kita nyatakan apa sih sebenarnya definisi dan tujuan QoS itu. Jadi kita lihat bahwa QoS adalah kemampuan penyedia jaminan sumber daya dan pembedaan layanan differential service di sini pada berbagai jenis aplikasi. Jadi seperti tadi video conference dia akan disediakan dengan sumber daya sekian giga misalnya atau sekian mega. VIP disediakan misalnya dengan 100 mega. Kemudian yang email disediakan 10 mega misalnya. Jadi itu adalah sumber pembedaan atau sumber daya disediakan. Juga pembedaan layanan. Tadi ada email, ada VIP, ada video conference. Nah, itu namanya itulah sebuah QoS gitu kan.
Kalau itu juga nggak ada alokasi sumber daya, nggak ada pembedaan layanan, ya itu kita belum bicara QoS tentunya seperti itu. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya tentu adalah ada delay, ada jitter yang kita kaji tentu berapa banyak itu berapa yang terjadi di sana ya. Itu betul nggak? Jadi kalau sudah masuk ke QoS ada jaminan, delay juga terbatas, dijamin. Jitternya juga ada dalam ring tertentu, paket loss-nya juga ada, misalnya lebih kecil daripada 0,1%. Itu adalah seperti itu adalah bicara QoS. Jadi QoS dapat disediakan melalui pemberian prioritas terhadap suatu paket dengan paket yang lain tentu berbeda. Misalnya tadi VIP lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan email. Atau video conference lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan transfer ya seperti itu atau web aplikasi dan seterusnya. Jadi di sini adalah perlu adanya yang dikatakan sebagai pemberian prioritas. Jadi ada prioritas 1, prioritas 2 dan seterusnya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan prioritas kepada traffic tertentu yang mencakup bandwidth yang tetap, kemudian delay yang terkontrol dan juga jitternya. Jadi ada toleransinya dan juga pengurangan paket loss dibandingkan dengan base effort. Kira-kira seperti itu. Itu tujuannya disuntik dengan tool QoS kira-kira. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya kasus-kasus ataupun standar-standar yang kita lihat bagaimana, misalnya kalau dikaitkan dengan aplikasi yang sifatnya adalah yang kita lihat sebagai layanan IP base ya, network, misalnya email. Nah, ini kita klasifikasikan berdasarkan throughput, berdasarkan latensi, berdasarkan jitter maupun juga packet loss. Nah, kalau email biasanya hanya bicara throughputnya sudah punya harga tertentu ya, artinya ada harga sekian, misalnya 50 mega 50 kbps sampai dengan 1 mega. Jadi dikatakan low to moderate throughputnya. Kemudian masalah yang kedua misalnya file transfer di sini sama juga, tapi dia dikatakan sebagai sifatnya high ya. High bursty di sini datanya memang datanya kemungkinannya akan terjadi yang namanya bursty ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang kosong gitu itu file transfer. Kemudian yang lain kita lihat ini adalah video conference seperti tadi. Nah, tentu di sini muncul nih baru yaitu bagaimana masalah latensi diperhatikan atau delay harus tertentu, critical juga untuk yang jitter juga harus tertentu. Kemudian paket loss juga nggak boleh banyak, mestinya lebih kecil daripada 0,01 misalnya. Kemudian VIP juga sama. Jadi yang kalau kita bicara di real time baru kelihatan bahwa ini muncul QoS-nya ya karena ada parameter-parameter kinerja yang harus dibatasi tentunya. Kalau yang tadi email itu adalah sama file transfer sama ini ada belum tentunya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini butuhnya QoS itu tentu seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah yang lain tentunya selain ini kita bisa lihat juga misalnya besaran-besaran yang mungkin ada kuantitasnya ya kalau tadi hanya kualitatif kalau ini ada kuantitasnya seperti apa gitu kan. Misalnya kita bicara ini adalah seperti yang tadi pengguna voice ya. Ini ada sifatnya untuk misalnya untuk dua jalur ya. Nah, itu kalau kita lihat di sini adalah tentu punya angka-angka yang sudah sepakatan seperti ini, nggak boleh lebih kecil ya kan. Nah, sudah ada. Jadi maksimum misalnya satu one way delay adalah 150 milisekon. Nah, seperti itu maksimum masih toleransinya seperti itu. Kemudian juga variasi delay adalah lebih kecil dari ini dan seterusnya. Jadi angkanya adalah seperti itu ya. Kemudian juga yang lain yang misalnya kita bicara di streaming ya, streaming audio itu juga sama punya batas-batas tertentu yang memang harus diberikan. Misalnya nggak boleh paket loss-nya lebih kecil dari 1 milisekon dan seterusnya. Nah itu.
Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ada kuantitasnya ya. Kalau tadi kualitatif ya, sekarang sudah muncul besaran-besaran yang harus mempunyai harga yang harus disepakati ataupun ditentukan untuk mendelivery sebuah layanan tentunya. Demikian pula di samping tadi kaitannya dengan parameter kualitas juga seperti tadi kita butuh adalah bagaimana sumber daya ya. Jadi kalau kita lihat satu teleponi kalau kita lihat hanya 64 kbps. Jadi kalau pelanggannya misalnya 900 tinggal dikalikan aja berapa 900 kali 64. Kemudian video conference misalnya dia berada di 1 mega. Misalnya video conference-nya ada 200 ya, kurang lebih disediakan 200 mega gitu ya. Kemudian apalagi di sini yang lebih besar misalnya untuk imaging di sini ya, mungkin besar satu ini. Nah, kalau masih ada dikritkan layanan seperti ini, tinggal dikalikan aja berapa pemakainya, misalnya hanya 5. Maka ya kita lihat dipakai dengan 5. Tentunya seperti itu ya. Oke. Jadi besaran-besaran yang kaitannya ini adalah manajemen sumber daya yang tentu adalah kaitannya dengan QoS tentunya. Oke. Ada yang mau tanyakan, silakan. Pak, saya Ya. ya saya Kemal mau bertanya untuk yang slide. Nah, untuk yang slide ini Pak, apa? Nah, yang slide kelima. Itu kan dikatakan untuk mendukung QoS jaringan harus mengalokasikan sumber daya dan perangkat yang tersedia serta memutuskan seberapa besar sumber daya tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tuh apa ada hubungannya Pak dengan kalau saya lihat ya mungkin ada hubungannya. Kayak misalkan internet provider kayak mungkin IndiHome atau bahkan internet provider lain tuh mereka kalau di list paket lah itu selalu yang namanya layanan upload lebih kecil dari download Pak gitu. Jadi downloadnya misalkan 30 mega tapi uploadnya cuma sepertiganya mungkin cuma 10 mega atau bahkan 5 mega. Nah, itu tuh kenapa ya Pak? Jadi saya lihat di berbagai macam ya provider internet tuh pasti layanan apa tuh mungkin cuma sepertiga atau bahkan seperempat dari si layanan downloadnya gitu Pak. Nah, itu tuh Ya kenapa memang ya, Pak? seperti itu banyak kan ya. Jadi kita download katakan berapa paket IndiHome 30 mega kan. Nah, kadang-kadang ya untuk upload kan kita kadang-kadang tidak sendirian ya karena pakainya kan asinkron. Jadi di rumah saya pakai, misalnya anak saya pakai, yang lain-lain juga pakai, lah itu sebagai uploadnya. Tapi total itu sama dengan ya 30 gitu. Nampaknya seperti itu. Memang harus upload itu lebih kecil daripada download. Memang harus begitu. Ya, gitu. Emang lebih ke apa? Lebih dari Iya, karena standar. sifatnya asinkron, bukan sinkron, bukan dari 30 terus 30 tidak itu. Jadi gitu, transmisinya dibuat asinkron gitu. Ya mungkin bagaimana kalau misalnya dibuat sinkron, jadi nanti pengguna lain nggak bisa dong, ya kan? Iya sih Pak. Misalnya, iya langsung dominan, saya dapat 30 sesuai dengan ini lah, yang lain nanti nggak bisa, nggak bisa nggak ada jalan istilahnya kan? Sama seperti itu. Ya karena prinsipnya di traffic seperti itu, kita sediakan jalan tol kan. Nah, jalan tol kan di sana ada sedannya kan, ada truk, ada apa gitu kan. Nah, tentu ya silakan diperbolehkan gitu kan. Gitu, baik dalam waktu yang sama misalnya dari jam sekian ke jam sekian ya tetap aja jalan sama-sama. Tapi kan lebar dan ininya panjangnya tetap kan jalan tol misalnya ya tidak berubah. Nah, seperti itu. Jadi antara downlink itu adalah yang diberikan oleh operator ataupun provider, kemudian uplinknya ya kita tadi apakah pengguna jalan tol, apa pengguna apa sebagai pengguna sedan, pengguna truk itu sebagai uploadnya lah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih atas Silakan. insight-nya Pak. Siapa lagi yang mau ini silakan. Nah, ini saya absen dulu ini. Gimana? Masih sedikit Mas sampai 40 sekarang. Sebelum absen saya tanya dulu kenapa ini tugasnya belum masuk ini. Robi Irhamni ada. Robi gimana kok belum masuk kamu tugasnya? Robi ada Robi? Halo Robi. Halo. Robi nggak ada ya? Kan? Berikutnya Wahid Habibullah ada. Wahid.
Wahid ada, Wahid? Nggak ada juga. Tugas juga belum masuk ya. Jasya Bagus ada, Jasya Bagus. Jasya Bagus ada? Nggak ada juga. Kemudian Teddy Irmansyah ada, Teddy. Hadir, Pak. Kamu kenapa belum upload tugas? Ini mau saya upload, Pak. Nggak tahu waktunya masih bisa nggak dicoba aja. Iya, saya Ya. coba, Pak. Kasih, Pak ya. Ya, terus Muhammad Fadel ada. Ada Pak. Gimana kamu belum tugas juga belum ada? Ya Pak. Mau kapan kamu uploadnya? Bentar Pak. Mau ngambil tugasnya nanti nilainya kurang banyak loh. Ya Pak. Ya secepatnya ya. Ya Pak. Berikutnya siapa nih? Muhammad Hisham ada? Muhammad Hisham? Hadir Pak. Oh, gimana? Kamu belum upload tugas juga? Ya Pak, mau saya upload Pak. Oke, cepatnya. Kemudian Dio Mahendra ada? Hadir, Pak. Gimana? Kamu belum tugas? Yang tugas pertama ya, Pak ya? Iya, gimana? Kamu Iya, Pak. bisa buka LMS buka kan? Bisa kan? Iya, Pak. Oke, Jindane. Ada Jindane? Halo Jindane? Halo Jindane, ada? Nggak ada ya. Oke, berikutnya Randy Bagus. Mana Randy Bagus ini? Kok tugasnya belum upload? Randy Bagus ada? Wah, ini gimana ya Randy Ada, Bagus Pak. ini? Hah? Ya Pak, mau di-upload Pak. Ya, cepat ya, upload lah. Jangan malas-malas Oke, Pak. gitu. Makasih Pak. Aldo, udah segera ya. Aldo, udah mulai ya upload ya, Aldo. Iya, Pak. Muhammad Adriel ada? Muhammad Adriel ada? Ada Ada Pak. ya? Gimana tugasmu? Diupload segera. Udah Pak, saya sudah Pak. Kapan? Dari minggu kemarin. Oh, nggak ada. Nguploadnya di tugas 3 kan Pak, betul? Bukan tugas 1 yang pakai kurikulum 2000 di bawah. Oh, berarti saya salah tempat Pak uploadnya. Ya, di tugas 1, bukan tugas 1 yang pakai kurikulum 2000 yang paling bawah, pertemuan kedua, pertemuan ketiga ya. Oke, saya upload ulang Pak. Iya. Ya soalnya juga beda tentunya, nggak sama itu. Kamu lihat lagi tuh ya. Oke, kemudian Juvinka, ada Juvinka? Halo Juvinka, Iya Pak, kamu udah upload belum tugasnya? udah Pak di minggu 1 sama minggu 3 Pak. Salah mungkin itu. Kamu lihat di pertemuan di kurikulum 2020 ya. Di bawah, paling bawah, bukan di itu, bukan di depan, bukan di Oh, tengah, iya, di paling bawah. Saya upload Tulisan ulang. tugas 1. Saya upload ulang Pak. Makasih Ya, Pak. coba dicek lagi ya, di-upload lagi ya. Ya Pak. Kemudian mana lagi? Junrike ada Junrike? Ya Pak, Udah upload belum? udah Pak, tapi di yang minggu pertama uploadnya. Salah, berarti coba lihat di paling bawah ya, kita yang paling bawah yang pakai kurikulum 2020 yang ada itu, yang ada tulisan apa linknya tuh bawah tuh. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, lah itu pertemuan 3, ada tugas satunya di situ ya. Iya Pak. Ya, dicek lagi. Fernando, gimana ada Fernando? Halo Fernando? Nggak ada Fernando. Kemudian Sahdan, ada Sahdan? Halo Ada, Sahdan? Pak. Hadir, Pak. Yang ngerjain belum? Kamu udah upload belum tugasnya? Saya sepertinya sama seperti teman-teman yang lain, Pak. Salah tempat upload. Nah, iya salah Lagi. tempat ya. Kamu lihat di paling bawah, itu kan di pertemuan ketiga, ada tugas 1, lah itu yang dikerjakan ya. Iya, Pak. Nanti saya cek kembali. Oke, kita lanjut dulu.
Oke, kita lanjut. Bisa paling. Nah, kemudian pertanyaannya kan bagaimana dengan apakah bisa gitu kan? Bahwa memang kita harus buat QoS di jaringan IP tersebut gitu kan. Nah, kita lihat bahwa kita yang muncul pada jaringan IP itu sifatnya adalah multi service, ya, multi layanan. Karena kita lihat perkembangan yang namanya ICT itu wah luar biasa ini ya. Jadi memang harus kita akui bahwa di sini multi layanan. Dengan multi layanan dengan kata lain pasti butuh QoS. Kemudian penggunaan jaring IP semakin intensif di sini dengan semakin banyak aplikasi-aplikasi yang muncul seperti sekarang apalagi ya. Dua-duanya campur, baik yang real time maupun yang non real time juga rame di sini. Akibatnya apa? Pasti utilitas jaringan menjadi naik. Tapi berdampak kalau tidak diatasi dengan QoS, maka kualitasnya akan menurun. Jadi kita butuh QoS di sini supaya kualitasnya tetap atau stabil atau bahkan meningkat. Kemudian traffic data pada jaringan IP sulit diprediksi sehingga perlu perbedaan perlakuan untuk traffic data real time maupun non real time. Jadi ada diferensiasi di sini. Karena semuanya kalau di jaringan IP itu dipandangnya sebagai paket, sebagai data gitu kan. Nah, seperti itu artinya dari sirkuitnya sudah dirubah, dikonversi menjadi paket base atau database ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa mengatasi hal-hal yang tadinya mungkin semuanya masih non real time, kemudian istilahnya menjadi performansinya menurun dan seterusnya kita coba atasi dengan QoS ini menjadi meningkat. Jadi bahwa dengan memperlakukan QoS dan pemberian service level agreement atau pembeda layanan pada setiap jenis paket akan menguntungkan pengguna. Jadi yang provider juga kita bisa naikin tarif tentunya. Siapa punya prioritas, ya cepat-cepat nyampe, cepat-cepat kualitasnya bagus, ya tentu punya nilai harga yang berbeda dengan yang biasa-biasa saja. Jadi pelanggan hanya akan membayar harga suatu layanan ICT sesuai dengan service level agreement yang diberikan oleh operator jaringan. Jadi term kontraknya bukan QoS kalau di sisi klien, tapi ada SLA ya. Jadi SLA itu istilah performance jaringan di sisi klien, ya kan? Itu namanya SLA di sini. Kalau QoS itu adalah di sisi network provider. Nah, itu harus dibedakan ya. Ini adalah QoS di sini. Jadi ini adalah untuk yang network provider ya kan, QoS ini ya. Ini network provider, SLA adalah untuk ke klien atau customer. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah bagaimana dengan apa yang harus kita lihat seperti apa sih sebenarnya adanya multi. Nah, ini ternyata apa sih yang dibutuhkan parameternya, kira-kira masalah delay itu menjadi penting tentunya ya. Jadi delay adalah waktu yang dibutuhkan sejak data dikirim sampai ke diterima atau dari source ke destination berapa lama gitu ya. Kemudian kalau jitter itu mungkin seperti tadi bahwa paket satu dikirim dalam waktu 2 menit, paket kedua 1,5 menit, paket ketiga adalah 5 menit. Nah, itu harus dilihat perbedaannya berapa, habis itu dibagi rata tentunya ya. Jadi perbedaan antar paket diterima tentunya ya, di receiver di sini ya pengertiannya. Jadi kalau kita lihat berarti kalau kita buat gambarnya pasti muncul di sini apa yang dikatakan sebagai delay minimum di sini. Ya kan, delay minimum, dengan demikian juga ada delay rata-rata tentunya, delay minimum. Kemudian di sini delay maksimum. Seperti tadi bahwa paket ke 1,5, kemudian paket ke 2 menit, paket ketiga 5 menit. Berarti ada jangkauan di sana ya, ada minimum dan maksimumnya di situ. Nah, itu baru muncul, makanya dikatakan delay rata-rata adalah sebagai jitter ya. Atau delay jitter itu sebenarnya ya antara minimum dan maksimum, tapi di rata-rata hasilnya itu adalah jitter. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan sebagai paket loss itu adalah paket yang hilang selama transmisi berlangsung atau dari pengirim transmitter ke receiver. Jadi paketnya berapa banyak? Misalnya dari 1.000 paket berarti yang hilang misalnya 10, berarti adalah 1%. Ya. Harus dipersentase itu. Jadi 10 dibagi dengan 1.000 kali 100%. Kemudian paket loss di sini disebabkan utilitas yang tinggi pada jaringan, biasanya seperti tadi ya.
Jadi atau juga bisa dikatakan jika ada pembatasan time to live di sini. Jadi time to live-nya misalnya hanya untuk 3 router gitu kan. Sementara tersedia bahwa paket A ini berjalan dari router ke-1 lewat lagi router kedua, router ketiga, router keempat. Nah ini nggak nyampe karena time to live-nya ada 3. Jadi hanya sampai router ketiga habis itu drop. Nah jadi nggak nyampe, nggak bisa diterima. Nah itu kriterianya masuk ke dalam paket loss. Kira-kira seperti itu. Oke. Berikutnya adalah bagaimana dengan delay terjadi di mana. Ini adalah kalkulasinya tentunya ya. Jadi sebuah paket tiba pada router R1 di sini adalah contohnya, karena simbolnya bukan lagi ini ya. Ya ada dibuat simbol paket berarti adalah PC tentunya data ya. Ada A dan ada B. Nah, kalau kita lihat di sini ada router 1 ya kan. Kemudian ada router 2, kemudian ada server di sini. Nah, kita lihat. Nah, sebuah paket tiba pada router 1 di sini, entah paket A atau paket B di sini ya. Nah, paket header dianalisa dan diteruskan ke interface link menuju router 2. Jadi di sini ada interface link menuju ke router 2 tentunya. Nah, paketnya ditahu dari mana? Dari headernya tentunya ya. Kemudian jika interface link R2 sedang mentransmisikan paket yang lain, maka paket tersebut ditampung dalam buffer di sini. Masuk ke dalam antrian. Jadi kalau misalnya ternyata ininya lagi dipakai, transmisinya lagi dipakai ini, maka kita masukin ke sini dulu paketnya dari A maupun dari B ya. Nah, seperti itu. Kemudian paket dikirim melalui link R2 jika ininya linknya bebas tentunya ya. Nah, seperti itu. Jadi di mana delay terjadinya, otomatis misalnya tadi di processing di sini. Karena apa? Melihat tadi header tadi tujuannya kemana, interface-nya apa ya. Kemudian apa lagi di sini? Yaitu delay antrian tadi, kalau linknya penuh tadi masuk ke buffer dulu. Kemudian delay apa lagi? Delay propagasi dari A sampai ke R2. Misalnya, jadi panjangnya berapa, kecepatan link interface-nya berapa, baru dibagi ya. Kemudian apa lagi? Ada delay transmisi di sini. Jadi berapa paket yang besarnya dibagi link transmisinya berapa. Jadi ada 4 delay di sini tentunya yang harus kita perhitungkan untuk masalah satu paket itu ya. Nah, seperti apalagi misalnya beberapa paket ya, silakan bisa dihitung di sini. Nah, ini adalah besaran-besaran yang biasa digunakan bahwa misalnya kita bicara di proses processing delay di sini. Jadi processing delay adalah di sini tadi ya. Itu sebagai yang pertama, ya kan? Apa yang dilakukan? Check bit error. Nah, berapa di sana kesalahannya? 1, 10, 46 atau berapa ya? Kemudian menentukan output linknya kira-kira berapa yang keluar dari R1 ke R2. Kemudian kalau kita lihat dari pengalaman, dari eksperimen, itu adalah bahwa orde waktunya bukan terlalu singkat, tapi ya lumayan mikrodetik gitu ya. Atau bahkan kurang. Jadi biasanya tergantung prosesornya. Prosesornya makin bagus, berarti dia akan makin cepat cara memprosesnya. Jadi delay processingnya adalah sangat rendah tentunya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat yang keduanya adalah delay antrian di sini. Jadi delay antrian adalah di sini ya, yaitu waktu menunggu pada output link untuk ditransmisi. Ini tempat duduk lah waktu menunggu ya di sini ya. Ada buffer 1, buffer 2, buffer 3 dan seterusnya mungkin kan tergantung daripada kapasitas buffernya. Kemudian waktu tergantung pada tingkat kepadatan traffic. Jadi makin padat mungkin di sini delay antriannya makin besar di sini ya. Jadi ada kedua adalah antrian. Kemudian yang ketiga itu adalah transmisi seperti tadi. Jadi besarnya transmisi kita lihat dulu berapa sih bandwidth yang tersedia ya. Jadi dikatakan sebagai R. Kemudian berapa panjang paketnya atau A dari B berapa sih kira-kira? Misalnya tadi adalah paket A-nya misalnya VoIP ya, paket B-nya misalnya file transfer gitu kan, kira-kira panjangnya masing-masing berapa gitu. Tinggal dibagi aja besarnya, waktu yang dibutuhkan untuk transmisi adalah panjang paket dibagi dengan link bandwidth-nya. Link bandwidth-nya misalnya 10 mega gitu kan. Jadi kira-kira harganya adalah mikrodetik atau juga milidetik ya. Itu adalah yang ketiga. Kemudian nilai yang keempat adalah propagasi di sini. Jadi panjang fisiknya berapa dari R1 maupun R2 ini berapa?
Kemudian kecepatan propagasinya berapa? Jadi propagasi yang umum berapa ya? Misalnya 3/10, Pak. 3 kali pangkat 10 berapa gitu ya. Nah, ini atau di sini misalnya 2 kali 10⁻8 milisekon, ini ada yang umumnya ya. Kecepatan propagasi meter per sekon ya. Jadi kalau yang bandwidth itu adalah satuannya bps, kalau yang kecepatan propagasi adalah meter per sekon ya, jangan lupa ini. Sehingga nilai propagasinya pembagian daripada panjang link fisik dibagi dengan kecepatan propagasi. Nah, ini ordernya cukup gede, bukan mikro tapi adalah milisekon ya, milidetik ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harga delay totalnya berarti tambah delay proses ya kan, tambah delay antrian, tambah delay transmisi, tambah delay propagasi. Itulah yang dikatakan sebagai delay total daripada pengiriman paket dari sumber ke tujuan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi totalnya adalah seperti ini. Delay proses, delay antrian, delay transmisi, dan delay propagasi ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Nah, coba sok kamu kerjakan dulu. Saya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Muhammad Kurnia Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya ada telepon yang IP ya Pak, kayak VoIP itu, terus nelfon ke yang non IP itu penghitungan QoS sama atau gimana Pak? Atau 2 kali gitu? Dari segi IP atau segi normal, segi yang landline atau gimana Pak? Ya total aja delaynya, ya kan? Tadi dari non IP itu dari IP. Dari non IP-nya atau dulu Dari aja IP, gitu. misalnya kayak kita ya, PLMN gitu ya, nomor 4G gitu atau 3G gitu kan. Berarti dari kuadran berapa? Dari kuadran 3 itu kan. Nah, itu kira-kira delaynya berapa? Dia sampai katakan dari propagasinya jaraknya berapa ya, kemudian dari linknya bandwidth-nya berapa dan seterusnya bisa dihitung itu. Jadi beda platform tuh nggak masalah ya Pak? Ada masalah, buktinya kita bisa ber-WA kan tuh platform beda kan. Kan saya udah jelaskan kemarin ada 4 kuadran kan. Gitu. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Sekarang coba kamu kerjain ya, mudah-mudahan bisa ini. Ini adalah untuk pelatihan supaya paham dari delay tersebut ya, karena penting masalah delay ini. Oke, kita lihat bagaimana besarnya delay yang terjadi tentunya ya. Nah, ini kira-kira. Jadi kalau ini kebaca nggak? Kelihatan nggak? Masih di slide Pak? Oh, masih di slide yang pertama ya? Ya Pak. Oke, kita lihat di sini. Bisa kelihatan sekarang. Jadi suatu file berukuran 500 kbyte ya, kilobyte ya, dikirimkan dari PCA. Jadi ini adalah PCA di sini sumbernya, sumber paketnya dari PCA di sini, ya kan? Ke server C, tujuannya ke sini C, ya kan? Melalui link UDP di sini, UDP 1000 megabit. Di sini ada kabel yang bisa memberikan bandwidth sebanyak adalah 1000 megabit ya, atau 1 giga di sini linknya. Kemudian panjang UDP adalah PCA ke R1, ini ada jalan berapa ya, berapa meter panjangnya, itu untuk mencari delay propagasi, tentu ada 15 di sini ya kan. 15 meter di sini. 15 meter. Kemudian apalagi 15 meter, 15, kemudian panjang apalagi, panjang R1 ke R2, panjangnya adalah 200 di sini, ya kan? 200 meter. Kemudian dari R2 ke server itu adalah 5 meter di sini, ya kan? Nah, ini bisa dilihat itu, panjang totalnya udah berapa? 220 tadi ya. Jadi 20 meter. Nah, ini untuk mencari apa? Untuk mencari delay propagasi tentunya ya.
Kemudian apa lagi? Dengan kecepatan propagasi 2 kali 10⁴. Jadi tinggal dibagi aja ya kan, dibagi dengan 2 10⁴. Kita dapatkan delay propagasi baru 1 itu ya. Ya kan? Kemudian bahwa router 1 dan router 2 mempunyai pemproses 10 megabit tiap detiknya. Nah, ini ada 2 router sepanjang paket ini, router 1 dan router 2. Nah, masing-masingnya adalah besarnya 10 megabit per detik di sini. Nah, ini sebagai delay apa ini? Delay pemrosesan tentunya ya. Ya, nah, seperti itu. Jadi 10 megabit artinya sepernya tentunya ya. Jadi paket dibagi dengan kecepatannya. Atau ini di router 1 mampu 100 mega. Nah, ini dibagi ukuran paketnya, dibagi dengan 100 mega. Itu adalah delay pemrosesan tentunya. Kemudian untuk deteksi kesalahan file tersebut melalui 2 node. Dengan masing-masing node membutuhkan 2 mikrodetik. Nah, ini adalah untuk apa nih? Nah, ini untuk kesalahan file tersebut melalui 2 node dengan masing-masing node membutuhkan, nah ini istilahnya antrian ini ya, delay antrian ya. Nah, ini di antrian masing-masing node ada 2 mikro. Jadi kalau misalnya 2 node berarti tinggal dikali 2. Jadi kira-kira coba berapa dihitung, berapa delay processing, kemudian berapa delay antrian, berapa delay propagasi, berapa delay transmisi. Silakan coba dikerjakan ya. Kira-kira 2 menit lah ya. Permisi Pak. Ya, silakan. Nama saya Fauzan, ingin bertanya dulu Pak. Ya, silakan. Untuk pada soalnya itu dikatakan suatu file berukuran 500 kilobyte. Apakah byte ini perlu dikonversi ke bit dulu Pak? Iyalah pasti. Oh iya. Ya. Makasih Pak. Ya, 1 menit lagi. Oke, kita lihat jawabannya nih ya. Nah, jadi delay total kita harus sepakati dulu, yaitu adalah 2 kali delay processing, ya kan? Karena apa? Ada R1 dan ada R2. Ya kan? Kemudian jadi ada kali 2-nya nih, ya kan? Kemudian delay propagasi tentu adalah 1, ya kan? Propagasi dari panjang 220 meter tadi. Kemudian delay transmisi juga sama, itu 1 juga ya, 1 arah. Kemudian ada lagi adalah 2 kali delay antrian, karena apa? Ada di 2 router 1 dan router 2. Masing-masing tentu di sana disediakan buffernya ya. Jadi jangan lupa tuh. Nah, coba kita cari delay processingnya berapa. Jadi seperti tadi 500 itu filenya dikonversi dulu dari byte ke bit. Jadi harus TI 8 ya kan? Baru harus itu dibagi dengan 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat 8 ya, karena 100 mega itu adalah sebagai kecepatan prosesornya, itu adalah proses ya, prosesor. Nah, seperti itu. Jadi besarnya kita dapatkan adalah 0,04. Jadi nanti processing dikali 2 ini ya. Kemudian delay propagasi tadi dari hitung 220 dibagi dengan 10 kali 8 meter per detik, kita dapatkan sekian detik kan. Kemudian apalagi delay transmisi.
Nah, ukuran filenya sama 500 KB, berarti harus konversi dulu. Tapi pembaginya bukan yang tadi ya, bukan yang 100 mega, tapi pembaginya adalah kecepatan UTP di sini, yaitu adalah 100 mega. Jadi 10⁹ detik, ya kan? Dapatkan adalah 0,04, jadi paling dikit adalah delay transmisi karena kecepatannya tinggi ya. Kemudian delay antrian, ini adalah jumlah node kali delay antrian. Delay antriannya sudah dikasih tahu di sini 2 mikrodetik. Jadi tinggal dikali 2 aja, berarti kita dapatkan 4 mikrodetik. Jadi totalnya tinggal dijumlahkan aja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau bertanya lagi, Pak. Silakan. Dan nama Fauzan. Untuk menentukan jumlah node itu berdasarkan dari routernya ya, Pak? Iyalah. Oh iya. Routernya 3, 4, 5, muter-muter gitu ya. Harus dihitung semuanya, ya kan? Prosesnya berarti ada. Tiap router kan dia punya proses kan? Kemudian punya buffer juga kan? Gitu. Kalau propagasi sama transmisi sih mungkin ya tergantung end-to-end sifatnya kan? Tidak by node to node ya. Baik, Pak. Terima Oke. kasih. Sudah cukup ini. Oke, kita lanjutkan saja. Mudah-mudahan bisa ya nanti di UTS ataupun tugas yang kedua ya. Tugas yang pertama tadi, tugas yang kedua ini di depan saya kirim lagi tugas kedua ya. Yaitu masalah bagaimana merancang jaringan IP seperti kemarin dari sirkuit ke non sirkuit atau dari non sirkuit ke URI atau IP bis ya. Oke, kita lanjutkan ke materi kuliah tadi. Itu mengenai bagaimana interleave tentunya ya. Setelah kita delay di sini berikutnya adalah yaitu paket loss. Jadi paket loss itu adalah juga penting ya. Jadi kenapa, kapan bahwa paket loss itu adalah terjadi di sini? Ya, itu kita tahu bahwa jika buffer sudah penuh ya kan. Kemudian tanpa prioritas. Ya, karena tubrukan tadi. Nah, ketika jumlah hop yang dilalui terlalu banyak seperti tadi kita jelaskan time to live ya. Jadi kalau time to live-nya sudah ternyata di paket itu di header-nya tahu bahwa dia hanya 3, maka di sini dia akan drop, ya kan, keempatnya dia drop di sini. Gagal di sini ya. Kalau di sini time to live-nya adalah banyak, 6, nggak ada masalah, sampai tujuan juga dia udah nyampe. Jadi kira-kira seperti itu ya, berdasarkan time to live. Jadi berarti hop. Hop itu apa di sini? Seperti tadi, sebutnya adalah router ya kan. Router 1, ini router 2 ya kan. Nah, ini antara satu hop dengan hop lain ini apa ya? Ada link tadi UTP misalnya ya, dan UTP 1, UTP 2 dan seterusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah cukup paham? Ya. Oke, berikutnya kita lihat mengenai kemudian berikutnya yaitu adalah kita bicara tentang jenis QoS tentunya di sini. Jadi di sini kita bicarakan seperti yang sebelumnya bahwa base effort ini adalah karakteristik dasar daripada jaringan IP, ya kan? Nah, biasanya kita tahu ada di mana, biasanya di antrian Vivo. Kemudian tanpa garansi semuanya sama ya, tidak ada jaminan. Tanpa pembedaan traffic tidak ada diferensiasi. Itu adalah jenis QoS pada jaringan IP. Jadi walaupun asalnya jaringan IP dia mengandung base effort, ya udah kita klasifikasikan aja. Karena ada yang pelanggan tidak mau pakai prioritas, ya tidak mau pakai QoS, ya udah tetap aja disediakan QoS base effortnya tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah differential service atau DivServ di sini. Dan biasa dikenal adalah sebagai soft QoS tentunya. Nah, ini memberikan kualitas layanan melalui pembagian paket-paket ke dalam kelas-kelas. Jadi ada mekanisme namanya forwarding class di sini. Jadi yang memiliki perbedaan drop prioritas dan juga alokasi bandwidth. Jadi ada kuantitasnya di sana, berapa probabilitasnya, berapa prioritinya, sehingga di drop dan seterusnya, alokasi bandwidth-nya jelas di sana ya. Kemudian apalagi penanganan yang lebih baik kepada traffic-traffic tertentu. Jadi penanganan paket lebih cepat, rata-rata bandwidth yang ini lebih besar, rata-rata paket luas berkurang. Nah, ini adalah mungkin dikatakan sebagai improve ya, karena lebih baik dibandingkan dengan yang base effort. Kemudian jenis QoS yang ketiga, ini hard QoS, atau sebagai yang disebut dengan integrated services di sini.
Ini yang paling qualified dan paling mahal tentunya ya. Karena jaminannya end to end. Kalau yang differential service itu adalah hop by hop seperti tadi. Kalau yang integrated service itu adalah end to end. Jadi contohnya apa? Misalnya dari saya mau ke Denpasar gitu kan. Kemudian dari Jakarta misalnya transit dulu ke Surabaya gitu kan. Kemudian dari Surabaya baru ke Denpasar. Nah, nomor saya, tempat duduknya dan waktunya dan juga pesawatnya tentu tidak bisa dipakai orang lain ya. Jadi bahwa saya tahunya end to end, saya dari Jakarta nyampe ke Bali ya udah beres gitu kan. Dengan waktu yang sudah ditentukan dari keberangkatan jam berapa sampai tujuan jam berapa. Nah, kalau misalnya yang namanya soft QoS seperti tadi bisa aja bahwa saya dikatakan sebagai soft QoS ya, hop by hop. Jadi yang tercantum di sini dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, oke nyampe, kemudian bisa ada di sana delay karena pesawatnya ada pindah gitu kan, kemudian baru nyampe ke Bali. Jadi kalau soft QoS sifatnya adalah hop by hop ya atau router by router lah, nah, seperti itu. Ya, udah jelas kira-kira sifatnya begitu ya. Nah, caranya apa? Biasanya mekanisme yang dipakai adalah protokolnya reservasi, jadi pesan, ya kan? Saya belum berangkat, udah pesan dulu. Saya mau ke Bali, lewat Jakarta, jam segini ya. Sampai di Bali jam segini. Nah, seperti itu adalah reservasi. Jadi end to end ya sifatnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kita masuk ke yang berikutnya, slide berikutnya. Itu kelanjutan ya tentunya. Kelanjutan daripada QoS yang tadi tentunya. Oke, berikutnya adalah yang dikatakan sebagai permasalahan di transmisi IP. Perlu tahu juga ini ya. Jadi seperti tadi bahwa ini muncul adanya loss paket ya, kemudian delay dan segala macam, kita harus pahami. Antara gateway satu dengan gateway yang lain atau hop satu dengan yang lain tadi ya router, ini linknya tadi ya. Nah, kita lihat di sini misalnya kita bicara masalah codec di sini. Jadi paket loss dapat terjadi di jaringan dan juga di buffer penerima karena jitter yang besar. Jadi khususnya ini kalau kita lihat di UDP ya, paket yang hilang loss tidak dikirim ulang. Beda dengan TCP ya. Kalau di TCP masih bisa dibilang sama ACK, oh belum nyampe sehingga langsung bisa dikirim ulang. Tapi kalau UDP ya sudah hilang seperti itu ya. Jadi ini kasusnya mungkin ya seperti di UDP tentunya ya, bisa hilang ya sudah hilang. Nah, ini adalah kemudian paket di start di by jitter buffer. Jadi bisa aja di sini juga kejadian di penerima, ternyata buffernya sudah penuh ya, sehingga otomatis juga bisa dibuang. Dan dibuang juga adalah bagian daripada pembesaran jitter tentunya masuknya ke sana. Jadi adalah jelas muncul hal-hal seperti itu ya. Ya, kita wajar saja tentunya ya karena kondisi jaringan yang terlalu padat dan seterusnya ya. Nah, solusinya bagaimana di sini adalah dengan permasalahan tersebut, router tidak dapat memprediksi terjadinya temporal congestion. Jadi jelas ya kelemahannya tadi ya. Kemudian tidak ada layanan prioritas bagi jenis trafik macam-macam, oke. Kemudian permintaan kualitas layanan end-to-end secara dinamis tidak dapat dilakukan. Nah, maka ini dibutuhkan yang namanya kelas QoS tadi di sini. Jadi apakah dia menggunakan soft QoS atau differential service, silakan. Nanti kita dapatkan bagaimana cara realisasinya, kita buat yang namanya klasifikasi. Jadi ini paket ini ya. Jadi klasifikasi paket menjadi beberapa kelas kelompok.
kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, atau kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Kemudian apalagi di sini, yaitu ada antrian yang terpisah untuk kelas paket yang berbeda. Jadi kelas A paket ini antriannya, kelas B kelas ini antriannya, kelas C akan seperti itu pembedaan ya. Kemudian berikutnya adalah scheduling di sini, yaitu jadwal pemrosesan yang berbeda untuk tiap kelas. Jadi dischedulkan karena A high priority, otomatis dia lebih cepat jadwalnya ya, dilayaninya. Kelas B karena pertengahan ya agak lama. Kelas C karena dianggap biasa berarti agak lama lagi dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain bisa juga dibutuhkan alokasi bandwidth secara end-to-end tadi, yaitu dengan menggunakan reservasi tadi, yaitu sebagai hard QoS atau integrated service. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dengan seperti itu akhirnya jelas bahwa kontribusi mengenai QoS ini adalah sangat penting ya. Itu. Nah, kita lihat bagaimana dengan yang kaitannya yang katakan sebagai differential service di sini. Misalnya melakukan klasifikasi jenis traffic yang memberikan prioritas tinggi kepada traffic yang real time. Jadi seperti tadi video conference, VIP itu adalah masuk ke dalam kelas yang punya prioritas yang tinggi. Kemudian menggunakan mekanisme antrian, bisa pakai WFQ di sini. Ya kan, pada setiap routernya tuh, router yang 1, router yang 2, router yang 3, tergantung banyak router yang dibutuhkan. Itu harus pakai semua, seragam itu ya. Kemudian apalagi memotong paket besar menjadi paket kecil-kecil, biasanya gitu interleave ini ya. Jadi namanya LFP di sini, link fragmentation and interleaving ya. Jadi mekanisme yang digunakan untuk memotong paket itu namanya LFP atau link fragmentation interleaving. Ini bisa dipakai dua-duanya untuk membuktikan bahwa jalan tentunya ya, kasus seperti ini. Kita lihat di sini misalnya sebelum klasifikasi perlu juga kita lihat dari segi trafficnya tentunya. Jadi namanya di sini di IP adalah IP precedence ya. Jadi menggunakan TOS di sini 3 bit pada headernya ketahuan di sini ya TOS bitnya itu. Ini adalah paket headernya, kemudian ini adalah paket datanya ya. Jadi di TOS itu kelihatan bahwa 3 bit itu menjadi IP precedence-nya. Kalau 3 bit berarti dari 00 ya kan sampai dengan 11 ya. Jadi kurang lebih ada 8 ya. 113 ya. 3 bit kan begitu namanya ya, dari 0 sampai 7 ya. Kemudian dengan IP precedence dapat diklasifikasikan 6 jenis traffic plus 2 klasifikasi sebagai cadangan. Jadi karena dari 00 sampai 7 berarti ada 8. Ya, 6 ini sebagai jenis klasifikasinya, yang 2-nya sebagai cadangan ya. Kemudian mekanisme antrian di seluruh jaringan dapat memanfaatkan IP precedence ini untuk penanganan khusus bagi traffic tertentu seperti VIP tadi dan juga video conference, video call, dan seterusnya karena dikatakan sebagai high priority ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada 6, kemudian yang cadangannya juga ada di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah prioritas yang tinggi biasanya. Nah, ini class of service-nya, kelas 0, kelas 1, kelas 2, terus sampai dengan 7 ini. Nah, adalah seperti ini. Jadi ini dikatakan untuk membedakannya dilihat bagaimana di header itu adalah DSCP-nya ya. Jadi kodeknya seperti apa di sini. Itu bisa kelihatan kalau 0 sampai 1, 0 sampai 7 berarti dia class of service-nya adalah 0 ya. Kemudian di sini berarti dia pakai IP precedence yang 0 dan seterusnya 6 sampai 7 ya. Nah, ini adalah penting untuk dipahami sebagai IP based preference tentunya ya. Nah, kemudian demikian juga kalau kita lihat model header-nya adalah seperti ini. Jadi dari kita lihat di sini ada apa aja. Yang tadi ada TOS ya, identifikasi, kemudian ada flag, kemudian juga ada panjang paketnya berapa dan seterusnya. Baru di sini katakan sebagai data tentunya ya, yang sisanya. Jadi di sini adalah sebagai header tentunya. Ini header. Kemudian sisanya baru data ya. Kira-kira seperti ini. Ini baru datanya itu tadi. Oke, nah kita coba lihat berikutnya adalah bagaimana setelah kita memahami secara IP ada apa aja secara paket ya, IP
precedent. Nah, sekarang kita coba mekanisme forwardingnya seperti apa. Artinya dari router 1 ke router 2, dari hop 1 ke 2, dan seterusnya. Jadi yang pertama kita lihat mekanisme paket forwarding, yaitu adalah di sini kita butuhkan adanya, misalnya kita butuh input interface berapa banyak. Kemudian juga ada yang namanya dibuat klasifikasi di sini. Klasifikasinya berapa banyak di sini. Kemudian ada di sini buffernya tentunya. Nah, ini ada buffer di sini. Bukan, ini adalah mekanisme polishing-nya ya. Buffernya baru berikutnya. Buffernya ada di sini. Jadi seperti tadi bahwa kelas ini berbeda untuk kelas yang lain. Ya. Ini juga beda tentunya. Ini juga beda ya. Nah, seperti itu. Nah, baru dibuat output-nya tentunya ya. Jadi dikatakan proses yang dari sini itu adalah sifatnya admission control ya, pada pemeriksaan bagaimana resource-nya tersedia enggak ya. Nah, seperti itu. Kemudian ininya ya pada prinsipnya secara total adalah mekanisme forwarding-nya. Nah, seperti itu. Jadi klasifikasi kita lihat di sini adalah pengelompokan paket menjadi kelas-kelas paket ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat misalnya ada kelompok di sini banyak ya, kelasnya di sini misalnya apalagi ini adalah kelas satu data atau VIP gitu ya. Nah, seperti ini kelas 1 ini ya. Kemudian kelas 2-nya misalnya ada sekian data, tentu lebar ya, lebarnya. Nah, kemudian ini kelas 2 misalnya ya. Nah, seperti itu. Kelas berapa lagi terus deretan ya. Ini kelas A, ini kelas B ya. Nah, seperti itu adalah sebagai suatu klasifikasi prosesnya. Kemudian admission control di sini mengetahui sumber daya yang digunakan mengatur permintaan baru yang datang. Jadi misalnya dia bawa bandwidth yang tersedia di sini itu adalah misalnya 300 ya, 300 mega di sini. Nah, kemudian ternyata masih dipakai misalnya 250 dalam hal ini. Berarti kan sebenarnya masih ada ya, masih ada 50. Nanti kemudian kalau ada pelanggan baru ini pakai misalnya untuk ke 3 pelanggan gitu ya. Jadi 3 pelanggan menggunakan sebesar 250. Berarti masih ada 50 lagi. Nah, kemudian ada pelanggan keempat di sini. Pelanggan keempat tadi sisanya ada 50 saja karena dipakainya ada 250. Maka di sini pelanggan keempat ini misalnya dia butuhnya adalah 100 mega, bukan 50 mega. Nah, otomatis di sini akhirnya di-cancel karena kebijakan yang tersedia bahwa 50 itu tidak bisa melayani 100 ya. Ya akhirnya otomatis di-cancel tadi. Yang 101 pelanggan keempat itu adalah di-cancel, tidak dapat. Karena sisanya hanya 50, sementara butuhnya adalah 100 tadi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itu adalah kerjaan daripada admission. Kemudian berikutnya adalah polishing dan marking di penandaan ya. Jadi pemeriksaan paket yang datang dan profil yang telah terdefinisi. Bagaimana diperiksa ini? Boleh tidak dia punya, kalau di ini polisi ya ada SIM lah, apa SIM A, SIM B gitu ya. Kemudian paket yang tidak dikenal akan dibuang. Nah ini, wah ini ternyata nggak punya SIM, otomatis ditangkap lah seperti itu ya. Atau sebagai low priority kalaupun boleh masuk ya seperti tadi base fraud itu nggak ada masalah, boleh saja ya kebijakan jaringan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada beberapa macam ini mekanisme forwarding ini, yaitu terkait dengan yang masalah antrian dan scheduling. Jadi antrian adalah mengatur penempatan paket sebelum diteruskan ke output interface. Scheduling adalah mengatur penggunaan sumber daya jaringan secara bersama. Jadi jenis-jenis antrian schedulingnya adalah FIFO, ya kan? Kemudian ada lagi fair queuing, FQ ini. Kemudian ada lagi yang kita tertarik adalah di WFQ di sini ada wake fair queuing di sini. Jadi di sini tentu adalah paket kecil mendapat bobot yang besar. Jadi misalnya tadi voice itu 64 kbps. Tapi dibuat prioritasnya adalah tinggi. Kemudian prinsip fair queuing itu setiap paket kecil dikirim satu paket besar, lebih besar dari satu. Jadi contohnya paket 100 byte ini, maka paket B-nya misalnya 50.
maka setiap 2 paket B itu baru dikirim paket A, karena B-nya ada 50, karena prioritasnya paket kecil tadi. Kemudian paket VIP umumnya berukuran kecil, jadi misalnya tadi contohnya paket VIP dengan ukuran paket adalah 50 byte ya. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Baik, kita lihat bagaimana implementasinya. Seperti ini tentunya ya. Nah, ini contoh dari mekanisme yang tadi ya. Yaitu adalah wake, fair, queuing di sini. Jadi pengelompokan antrian berdasarkan jenis traffic. Kemudian setiap antrian memilih bobot dan bit yang dialokasikan. Data rate minimum yang dapat digaransi. Jadi ada 4 flow di sini. Seperti itu, 4 flow 1, flow 2, flow 3. Nah, ini adalah model yang dikatakan sebagai fair ya. Fair queuing di sini. Nah, kalau misalnya diimplementasikan pada wake, fair queuing itu adalah berbeda tentunya. Nah, di sini tentu ada misalnya paket 1 tadi. Jadi tiap 100 bit voice paket di sini itu dimasukin di sini ya. Nah, di sini adalah 200 paket data di sini. Ini paket datanya ukurannya 200 byte, kemudian paket voice-nya ada 100. Nah, makanya di sini klasifikasikan ya kan, masuk sendiri-sendiri nih, buffer ini khusus untuk paket voice. Kemudian ini adalah untuk paket data. Dan dengan demikian di sininya siapa dulu yang prioritasnya di sini tentunya ya, yang pertama. Makanya dia keluarkan dulu voice-nya. Kemudian baru terakhir adalah data. Gitu ya. Jadi bahwa 100 byte voice paket itu lebih kecil daripada 200 byte paket data. Jadi seperti itu. Jadi untuk menschedule-kannya secara fair, kirim 2 paket voice untuk setiap 1 paket data. Ya, kira-kira segitu. Kira-kira ada yang mau tanyakan, silakan. Sudah paham betul belum? Sudah pahamkah? Jadi kalau misalnya kita membuat misalnya ada jenis trafficnya ada 3 mungkin ya, bisa aja. Jadi ada video, ada data, ada voice gitu ya. Misalnya di jaringnya di input ini adalah seperti ini. Jadi misalnya di sini adalah input daripada paket voice gitu ya. Misalnya tadi 100 byte gitu kan. Kemudian paket datanya di sini ada. Paket datanya di sini adalah 100 ya. Ini paket 200 tentunya lebih besar ya. Paketnya 200 di sini. Ada 2 misalnya. Terus misalnya ada lagi itu adalah urutan masuknya adalah paket video misalnya. Paket video dia misalnya lebih kecil, lebih besar daripada lebih besar daripada voice, lebih kecil daripada data mungkin ya. Kira-kira seperti itu. Paket video cuma 1 lah misalnya ya. Jadi ada 2 jenis di sini. Nah, itu bagaimana cara mengalokasikan ininya? Ya, tetap harus dibuat 3 buffer tentunya ya. Di dalam bufferingnya. Yang pertama adalah buffer untuk ke voice di sini. Ya kan? Ya harus dibuat di sini. Buat di sini adalah buffer untuk voice di sini. Khusus untuk voice ya kan? Voice di sini ada 2 ya. 2 di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan buffer berikutnya? Nah, buffer berikutnya kan kita lihat bahwa dia ukurannya lebih kecil dari data ya. Jadi di sini bikin buffer lagi di sini. Buffernya adalah khusus untuk yang video tadi 1 di sini. Nah, baru yang ketiganya bikin lagi di sini, yaitu adalah untuk yang data di sini ada 2. Nah, nanti keluarannya tentu apa dulu yang mau keluar? Keluarannya adalah voice dulu yang kedua ini, ya kan? Jadi voice dulu yang keluar di sini 2, kemudian baru berikutnya disusul dengan yang adanya video. Nah, ini 2 keluarin dulu di sini. Jadi antriannya di sini adalah 2 ya. 2 dulu yang di depan tentunya ya. Nah, 2 dulu. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian berikutnya baru yang videonya di sini, ya kan?
Baru videonya di sini satu tentunya ya, sesuai dengan itu. Nah, habis terakhir baru datanya di sini, kumpulan data ya. Jadi dua data di sini. Kira-kira gitu. Jadi otomatis di sini beda kan? Antara ini input adalah seperti ini, kemudian outputnya adalah seperti ini. Ya, oke? Mau tanyakan? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah setelah masalah mekanisme forwarding. Berikutnya adalah bagaimana dengan masalah paket besar. Tadi interleaving tadi ya. Nah, ini kita lihat, bayangkan bahwa kondisi misalnya paket VIP adalah 50 byte, kemudian paket datanya gede, 1500. Biasanya dari mana? Dari LAN biasanya ya. Ya kan? Kemudian maka kalau kita lihat di sini bahwa setiap satu paket data dikirim 30 paket voice. Ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi sama aja 1500 dibagi 50 ya. Jadi yang paling banyak adalah paket voice-nya. Paket datanya sekali, paket voice-nya 30 ya. Nah, seperti itu. Kemudian namun saat paket data dikirim, kelompok paket VOIP ini berikutnya harus menunggu lama untuk dikirim, menimbulkan delay yang lama. Nah, ini persoalannya seperti itu ya. Jadi pakai voice 1, 2, 3 misalnya sampai ke berapa tadi ke 30. Begitu yang voice ke 31-nya nunggu dulu di sini karena ini besar 1500 ya kan. Nah, caranya gimana supaya itu tidak terjadi gitu atau minimal dikurangi ya problem seperti itu. Maka dibuatlah yaitu adalah bagaimana dengan yang namanya interleave tentu di sini. Jadi di sini ada istilah fragmentasi. Jadi paket data yang besar dipotong-potong menjadi paket yang lebih kecil. Interleave adalah melakukan perhitungan bobot dan menempatkan paket-paket pada porsi yang tepat di WFI tadi. Nah, seperti itu. Kata lain, akhirnya kita buat di sini yaitu bagaimana dengan masalah paket besar harus kita buat menjadi ukurannya adalah kecil-kecil di sini. Nah, ini. Jadi kalau tanpa LFI tadi, maka adalah seperti ini, apa adanya ya kan. Yang kasihan di sini ini audio 1, audio 2 nunggunya lama. Audio 3 di sini misalnya lama lagi karena 1500 byte ya. Maka delay yang terjadi pada audio besar periode ini. Nah, kemudian dibuatlah paket ini yang 1500 menjadi berapa misalnya? Menjadi 500 ya. Nah, seperti ini. Akan lebih kecil, akan lebih lama kan? Nah, paket data yang difragmentasi mengurangi delay pada paket audio. Jadi tidak berdampak pada paket videonya lebih kecil, lebih besar ya, lebih kecil jadi delaynya. Kalau di sini buat paket radio mungkin dia delay-nya menjadi 30 milisekon. Tapi kalau di sini dengan adanya fragmentasi berarti dia dapatkan mungkin ya kurang lebih misalnya 10 milisekon. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Berikutnya adalah integrated service seperti tadi ya, end-to-end. Jadi silakan bahwa di sini melakukan alokasi bandwidth end-to-end. Jadi sebelum ini dialokasikan dulu, memang artinya seperti itu tentunya ya. Kemudian apalagi traffic aplikasi harus membuat reservasi terlebih dahulu. Seperti tadi saya pesan tiket hari Minggu tanggal sekian dan seterusnya ya. Aplikasi menginformasikan karakteristik traffic dan kebutuhan sumber dayanya. Saya ngirim traffic video conference, kemudian saya butuh sumber daya 10 mega gitu kan. Jadi jelas gitu kan deskripsinya. Kemudian jaring menggunakan protokol routing menemukan ya tentu harus ada protokol yang mensupport ke sana apa gitu. Di sini adalah reservation protokol salah satunya. Nah, seperti itu. Kemudian pada setiap hop admission control memeriksa apakah tersedia sumber daya yang cukup menerima reservasi baru tersebut. Jadi seperti tadi bahwa ada misalnya 2 hub pada Surabaya dan sampai ke hub berikutnya dan Denpasar, itu resource-nya harus cukup ya kalau pakai integrated service atau HUD QoS di sini. Jadi resource reservation ditentukan oleh klasifikasi paket dan juga mekanisme scheduling.
Nah, ini biasanya pakai apa? Yaitu ada guaranteed service dan juga control load ya, bebannya. Kontrol beban ada dua jadi dipakainya di sini. Kita lihat di sini modelnya yang katakan sebagai modelnya seperti ini adalah sumber dan ini adalah destination. Jadi sebelumnya biasanya adalah dikirim dulu paket message-nya dulu, misalnya dia mau dari sumber ke destination 1. Kemudian juga dari sumber 1 ini mau ke destination 2, harus dikirim dulu seperti itu. Nah, kemudian baru paket message-nya yaitu adalah reservation-nya dia akan membalas di sini. Jadi baik yang dari D2 maupun juga D1 dia akan menginformasikan bahwa kami siap menerima, oke tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Jadi pet message dikirim dari sumber ke tujuan. Jadi adalah pet message ya, tadi adalah sifatnya seperti ini dari S1 ke D1, dari S1 ke D2. Jadi mendistribusikan informasi tentang traffic sumber yang akan dikirim dari pengiriman kepada penerima. Kemudian menginformasikan karakteristik pet yang dilalui hingga mencapai penerima. Kemudian melakukan instalasi state yang diperlukan oleh reservasi message tersebut. Kemudian reservasi message dikirim setelah paket pet message diterima. Jadi inilah yang dikatakan proses daripada RSVP-nya, yaitu adanya dua message tersebut, message pet sama message RSF ya, kira-kira seperti itu. Yang demikian langsung misalnya permintaan bandwidth reservasi 30 kbps untuk pengiriman traffic VIP. Ya udah jelas sudah sampai gitu kan. Sudah bisa diterima bahwa nanti jaringan sepanjang R1, sepanjang R2, sepanjang R3 nggak mau tahu, pokoknya lebih disediakan 30 kbps untuk paket VIP tersebut gitu ya, harus ada gitu. Karena sudah confirm gitu kan antara pet sama reservation-nya. Oke, kira-kira sampai di situ ada yang mau tanyakan? Nggak terasa ya, tidak jam 11 ya, nggak terasa waktunya. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silakan.